Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Syadewa Alfurqon, NPM 2701101801111 dari kelas B. Pada video ini akan membahas mengenai gempa bumi Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 pada jam 17.02 waktu Indonesia Barat dengan magnitud 7,7 skala Richter. Berlokasi 0,18 lintang selatan dan 119,85 bujur timur dengan jarak 26 km dari utara Donggala. Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km. Sebelum membahas lebih jauh mengenai gempa yang terjadi di Donggala, apakah sebenarnya gempa bumi itu? Gempa bumi adalah getaran atau goncangan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan, di mana yang terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah itu disebabkan karena tumbukan antar lempeng, yaitu aktivitas sesar aktif pada zona sesar Palu Koro yang berarah barat laut ke tenggara. Mekanismenya, ketika lempeng samudra bertumpukan dengan lempeng benua di zona subduksi, di mana lempeng samudra akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat adanya gesekan. Perlambatan itu sendiri akan menyebabkan adanya penumbukan energi di zona subduksi. Akibatnya akan ada tekanan, tarikan, dan geseran. Di saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka lempeng tersebut akan mengalami patahan yang diikuti oleh pelepasan energi secara tiba-tiba. Nah, energi yang lepas secara tiba-tiba tersebut, inilah yang akan menimbulkan getaran ke segala arah yang nantinya akan kita rasakan sebagai gempa. Lalu, kenapa gempa bisa terjadi di Sulawesi? Jawabannya adalah karena Pulau Sulawesi secara umum terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, serta sejumlah lempeng kecil seperti lempeng Filipina, yang menyebabkan kondisi tektoniknya sangatlah kompleks. Lempeng Australia bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik ke arah barat, dan lempeng Eurasia ke tenggara, yang membuat Pulau Sulawesi rawan akan bencana gempa bumi. Selanjutnya yaitu terkait dengan geologi daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Menurut Van Leeuwen tahun 1994, Pulau Sulawesi dibagi menjadi 4 bagian. 1. Mandala Barat, 2. Mandala Timur, 3. Banggai Sula dan fragmen benua tukang besi, 4. Mandala Tengah. Gempa yang terjadi itu terletak di Mandala Tengah dengan jenis batuan metamorf berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan melang berumur pratersier, tersier, dan kuarter yang sebagian telah mengalami pelapukan. Batuan yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat urai, lepas, belum kompak, atau unconsolidated yang dapat memperkuat efek goncangan dari gempa bumi. Di Mandala Tengah juga terdapat batuan oviolit, melang, dan terdapat batuan metamorf tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai dampak gempa Donggala. Gempa Donggala memicu terjadinya tsunami, sehingga kerusakan yang terjadi itu bukan hanya karena gempa, tapi juga ada karena tsunami. Berikut merupakan data dan informasi mengenai desa yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami. Di sini dapat dilihat jika ada desa yang hanya mengalami kerusakan akibat gempa dan ada yang mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami. Di tabel sebelah kanan itu terlihat data dan informasi mengenai korban jiwa, di mana total korban jiwa yaitu sebanyak 303 jiwa. Selanjutnya yaitu data pengungsi di seluruh kecamatan di Sulawesi Tengah, di mana korban mengungsi sebanyak 36.346 jiwa. Di tabel sebelah kanan, kita dapat melihat nilai kerusakan dan kerugian di 5 sektor berbeda, dengan total kerusakan berjumlah 3,5 triliun lebih. Poin selanjutnya yaitu mengenai mitigasi gempa bumi. Sebelumnya, apa itu mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pengertian ini didasarkan pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi gempa bumi itu dibagi menjadi 3, sebelum gempa, saat gempa, dan sesudah gempa.
Sebelum gempa, kita dapat mengenali lingkungan sekitar, mencari tahu di mana letak pintu darurat atau zona aman, mempersiapkan tas siaga yang berisi obat-obatan, mempelajari cara penggunaan alat pemadam api ringan, mencatat nomor telepon penting dan darurat, dan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat gempa, hal yang paling penting untuk diingat adalah untuk tidak panik. Yang kedua, mencari perlindungan. Yang ketiga, hindarilah kaca. Yang keempat, tidak menggunakan lift. Yang kelima, keluar ruangan. Yang keenam, saat berada di luar, jauhilah bangunan. Yang ketujuh, lindungi kepala. Mitigasi sesudah gempa itu dapat kita lakukan seperti tetap waspada. Yang kedua, jika sebelumnya berada di ruangan, segeralah untuk mencari jalan keluar. Yang ketiga, jika sudah berada di tempat yang aman, tetaplah di sana untuk sementara waktu. Yang keempat, selalu pantaulah informasi menggunakan media elektronik. Yang kelima, kita harus tetap tenang. Yang keenam, lakukanlah P3K kepada korban jiwa yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh, periksalah lingkungan. Berikut merupakan cuplikan CCTV saat terjadi gempa di Donggala. Yeah.